Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Teknik Proyeksi Bisnis Ibu Sipa Pramudia SEMM. Saya Obay Sobari selaku perwakilan dari kelompok UMKM Krupuk Rizky Ridho di Desa Pasir Awi. Begitupun ada kawan-kawan saya di kelompok ini, yaitu terdiri dari saudari Cita Rizky, saudari Yesi Sapira, dan juga saudara Peri Ibrahim. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai tugas daripada mata kuliah Teknik Proyeksi Bisnis ini, alangkah baiknya saya izinkan untuk memaparkan profil singkat mengenai UMKM Krupuk Rizky Ridho di Desa Pasir Awi. Krupuk Rizky Ridho merupakan UMKM yang bergerak di bidang kuliner. UMKM tersebut beralamat di Desa Pasir Awi, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang. Setelah kita melakukan observasi pada tanggal 6 November 2022 dengan melalui wawancara secara langsung bersama pelaku usaha, maka ditemukan beberapa hasil pembahasan, yaitu mengenai UMKM Krupuk Rizky Ridho tersebut. UMKM tersebut merupakan UMKM yang menjual kerupuk berjenis dorok-dok, kerupuk jengkol, dan lain-lain. Namun yang paling terkenal, produksi yang paling banyak dilakukan oleh UMKM tersebut yaitu kerupuk yang berjenis dorok-dok dan jengkol. UMKM tersebut memiliki pelanggan offline sekaligus pelanggan online, yang dimana pelanggan offline ini terdiri dari warung-warung kecil, lalu ada warung-warung bakso, rumah makan, dan sebagainya. Sedangkan pelanggan online pada UMKM ini terdiri dari konsumen-konsumen yang memesan produk kerupuk Rizky Ridho ini melalui WhatsApp, melalui Facebook atau sosial media, dan juga sudah berusaha mengimplementasikan pemasarannya di marketplace. UMKM tersebut juga tidak hanya menjual kerupuk matang, kerupuk yang sudah matang atau yang sudah jadi. Namun UMKM tersebut juga menjual kerupuk setengah jadi, mentah atau setengah jadi, yang dimana kadangkala ada konsumen yang membeli kerupuk mentah atau setengah jadi untuk nantinya digoreng dulu. Pemilik usaha juga memaparkan bahwa membangun UMKM-nya itu penuh tantangan dan kendala. Ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha. Salah satunya bentuk pengetahuan dan wawasan pelaku usaha dalam kebaharuan yang hari ini terjadi di era digitalisasi, lalu pengetahuan dan wawasan mengenai perhitungan peramalan penjualan. Salah satu masalah yang dihadapi pelaku usaha yaitu kurangnya pengetahuan dan wawasan dalam meramalkan data transaksi penjualan produknya. Adapun untuk membantu usaha bisnis semakin maju, diperlukan suatu sistem yang dapat membantu dalam meramalkan penjualan produk usaha tersebut. Dengan demikian, penelitian yang kami angkat pada tugas mini riset ini yaitu bertujuan untuk meramalkan penjualan UMKM Krupuk Rizky Ridho di Desa Pasir Awi. Adapun peramalan dilakukan dengan membandingkan 3 metode peramalan, yaitu metode naik, metode range average, moving average, yang ketiga adalah metode exponential shifting. Adapun data yang digunakan untuk peramalan ini adalah data historis tahun 2021 dari bulan Januari hingga bulan Desember, yang telah mempresentasikan pola penjualan di setiap tahunnya. Data peramalan digunakan untuk meramalkan setahun ke depan. Adapun penjelasan atau pemaparan mengenai
sistem pendataan atau metode-metode yang dilakukan 3 metode tadi itu akan dipaparkan oleh kawan-kawan saya selanjutnya. Terima kasih, sekian profil singkat dari usaha UMKM Kerupuk Rizky Ridho. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya Obay Sabari, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Cita Rizky dengan NIM 1067. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peramalan. Peramalan yaitu ada naive methods, moving average, dan exponential smoothing methods. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai peramalannya dulu. Peramalan menurut beberapa para ahli, J. Heiser dan Barry Render, diterjemahkan oleh Hendra Kurnia, adalah suatu seni dan ilmu pengetahuan dalam memprediksi peristiwa pada masa yang akan datang. Peramalan akan melibatkan untuk mengambil data historis seperti penjualan tahun lalu dan proyeksi mereka ke masa yang akan datang dengan menggunakan model matematika. Yang pertama yaitu naive methods. Menurut Henke, naive methods merupakan metode peramalan yang sangat sederhana, di mana metode ini sering digunakan sebagai pembanding karena kemudahan dalam memperoleh hasil peramalan. Yang kedua yaitu moving average. Moving average merupakan salah satu indikator teknis yang dikenal luas digunakan untuk memprediksi data masa depan dalam analisis deret waktu. Selama pengembangannya, banyak variasi dan implementasi telah dilakukan oleh para peneliti. Salah satu variasi yang banyak digunakan adalah exponential moving average. Pada dasarnya, EMA adalah peningkatan weight moving average yang memberikan bobot khusus untuk data yang lebih baru daripada data yang lebih lama yang tidak dapat dikemukakan dalam metode simple moving average. Yang ketiga yaitu exponential smoothing methods. Exponential smoothing methods merupakan metode yang digunakan untuk menghaluskan pola level, tren, dan seasonal tergantung tingkat eksponensial yang digunakan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai tabel peramalan menggunakan metode naive. Pada bulan Januari hingga bulan Desember, aktual sales pada bulan Januari 650, pada bulan Februari 700. Untuk mengetahui naive methods pada bulan Februari, yaitu dilihat dari aktual sales di bulan Januari. Jadi, hasil naive methods pada bulan Februari yaitu sebesar 650. Untuk error AT minus FT yaitu 50. 50-nya dari mana sih? 50-nya itu dari hasil selisih 700 dengan 650 yaitu selisihnya sebesar 50. Untuk depth absolute-nya yaitu semua hasil dari error AT minus FT semuanya plus hasilnya akan plus di depth absolute. Untuk square of error, hasil dari error AT minus FT dikali depth absolute 50 dikali 50 hasilnya 2500. Selanjutnya untuk AT minus FT dibagi AT yaitu naive methods dibagi depth absolute yaitu 0,07. Untuk data hasil Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus hingga Desember, perhitungannya sama seperti di bulan Februari. Selanjutnya yaitu tabel peramalan dengan metode moving average 2 bulan. Perhitungan 2 bulan di bulan Januari, Februari, dan Maret, berarti perhitungan itu dimulai pada bulan Maret. Aktual sales pada bulan Januari 650, pada bulan Februari 700, pada bulan Maret 600. Untuk mengetahui moving average 2 bulan pada bulan Maret, yaitu bulan sebelumnya, di data aktual sales yaitu sebesar 700. Untuk mengetahui error AT-nya,
selisih dari 700 dan 600 atau actual sales dan moving average, yaitu 600 dan 700 selisihnya yaitu sebesar minus 100. Bagaimana untuk menghitung def absolute-nya? Untuk menghitung def absolute-nya yaitu hasil dari error at minus dipindahkan menjadi def absolute, hasilnya akan menjadi plus. Selanjutnya, mengetahui hasil nilai square of error, yaitu minus 100 dikali 100 hasilnya 1000. Dan untuk mengetahui hasil nilai AT minus FT dibagi AT yaitu def absolute atau 100 dibagi 700 hasilnya 0,16. Perhitungannya sama dari bulan Maret hingga bulan Desember. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yesi Safira. Di sini saya akan melanjutkan hasil dan pembahasan mengenai peramalan penjualan pada UMKM Kerupuk Rizky Ridho di Desa Pasirawi dengan metode naif, moving average, dan exponential smoothing. Berdasarkan dari hasil ketiga metode tersebut, masing-masing metode menghasilkan nilai yang berbeda, di mana hasil nilai dari setiap metode yang akan dibandingkan untuk melihat metode peramalan manakah yang paling optimal untuk digunakan. Berikut ada tabel rekapitulasi tingkat penyimpanan metode peramalan. Yang pertama ada nilai mean absolute deviation untuk metode naif sebesar 95, untuk metode moving average sebesar 102,5, untuk metode exponential smoothing sebesar 283,33. Untuk nilai mean square error, metode naif sebesar 16.366,67. Moving average sebesar 18.124,17. Untuk metode exponential smoothing sebesar 115.650. Dan untuk nilai root mean square error, metode naif sebesar 36,94, moving average sebesar 38,86. Dan yang terakhir ada nilai mean absolute percentage error. Naif metode sebesar 15,16, moving average sebesar 16,25. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Kerupuk Rizky Ridho merupakan UMKM yang bergerak di bidang kuliner. UMKM tersebut berlokasi di Desa Pasirawi, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang. Peramalan yang dilakukan dengan membandingkan 3 metode peramalan. Data yang digunakan untuk peramalan ini adalah data historis 2021 dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Adapun hasil perhitungan peramalan dengan menggunakan metode tersebut, ditemukan nilai dalam metode naif, yakni nilai sebesar MAD 95, MSE sebesar 16.366,67, RMSE sebesar 36,94, dan MAPE sebesar 15,16. Selanjutnya, ditemukan nilai dalam metode moving average, yakni MAD sebesar 102,5, MSE sebesar 18.124,17, RMSE sebesar 38,86, dan MAPE sebesar 16,25. Dan yang terakhir, ditemukan nilai dalam metode exponential smoothing, yakni nilai MAD sebesar 283,33 dan MSE sebesar 115.650. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.